Jangan start a startup if you don't have a coder. That's a dream. Betul. Coba nggak ada 6 dosen timnya, nggak usah bikin, nggak bakalan kemana-mana. Satpam security itu jadi terancam, termasuk bapaknya si dosen. Akhirnya dia juga marah, komplain. Jadi teknologi itu menyulitkan atau memudahkan? Dikatakan diprediksi tahun 2030 akan ada 800 juta pekerjaan yang hilang. Memang mengerikan juga kan kalau banyak orang yang kena dampak seperti bapaknya si dosen lalu tidak bisa menerima. Akhirnya kan terjadi kecemburuan sosial, untuk ujungnya yang rugi kita juga semua kan. A coder is a billionaire creator. Kalau misalnya kita balik lagi ke film startup ya, kan ini ada banyak hal nih yang bisa saya tanyakan dan juga bisa relatable. Salah satunya adalah kalau di dunia startup itu selalu banyak orang bilang create a solution, dan solutionnya itu kalau bisa lebih bagus painkillers, bukan vitamin. Artinya yang benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, tapi kan kalau kita lihat di film startup yang dibuat misalnya kayak driverless car, mobil yang bisa nyetir sendiri. Terus kita ngelihat beberapa aplikasi-aplikasi yang sekarang ada di sekitar kita pun itu sebenarnya kan good to have, bukannya must have. Iya nggak sih, kayak Netflix gitu kan ya good to have. Kayak Instagram, sosial media ya itu kan good to have, bukannya painkillers kan. Tapi justru itu yang sering dibuat. Jadi gimana menurut pandangan? Kalau sudut pandang saya gini, kita bicara pain, pain itu kan ada level. Ada yang pain sekali, ya kan, pain berat. Ada yang cuma sedikit atau middle, ya kan. Jadi sebenarnya intinya orang suka bilang adalah problem solver, bahwa kita membuat startup itu harus memecahkan sebuah masalah. Ya kan? Kalau bicara Instagram tadi memecahkan masalah nggak sih? Menurut saya masalah orang untuk narsis kan, penyalurannya bagaimana? Iya kan? Itu salah satu kebutuhan orang untuk tampil, mau dilihat orang, atau juga bisa salah satu cara untuk berekspresi ya, atau juga untuk menyimpan kenangan. Kan itu adalah satu problem. Walaupun mungkin ya semua problem itu tergantung individu. Mungkin bagi Mary, itu nomor 3. Bisa jadi untuk si Susi itu nomor 1. Tapi it's a pain ya, itu tetap pain. Yang penting kita lihat gini aja, kalau dia berhasil berarti itu memang dibutuhkan. Oleh customer ya. Atau mungkin dengan memunculkan itu orang jadi sadar, ternyata saya butuh itu. Bisa jadi. Itu tergantung, memang kita bisa membuat solution yang memang sudah ada problemnya, atau kalau orang yang genius dia bisa mengantisipasi bahwa ada satu problem nanti. Gitu. Misalnya contohnya kayak driverless car. Nah, itu kan sesuatu yang nggak ada driverless car, toh semuanya bisa fine aja. That's solving a problem. Sebenarnya driverless car itu adalah kalau nanti kita mulai merasa bahwa kecelakaan itu besar. Betul kan? Kecelakaan besar, satu mengurangi kecelakaan. Kedua itu adalah orang sibuk. Nanti cari supir juga susah. Mungkin di Indonesia masih gampang cari supir ya. Kalau di negara maju siapa yang mau jadi supir, kecuali udah krisis ekonomi. Dan belum lagi orang sibuk. Bagaimana saya bisa tidur sementara mobil lagi berjalan? Bagaimana saya bisa baca, bisa belajar sembari mobil berjalan, kan gitu. Jadi pasti banyak ada kebutuhan. Belum lagi kalau bicara orang buta. Nah, kan di film itu si neneknya kan mulai buta. Itu bagus sekali sebenarnya driverless car itu, bahwa orang buta pun bisa tetap memiliki hidup, kegiatan, kemana-mana, nggak usah mesti panggil cucu setirin dong, nggak perlu. Saya punya driverless car, saya punya Yongsil atau apa itu disebut. Yongsil ya, call the car ya, open the door, dia bisa pergi kan gitu. Kalau di film sekarang namanya Tarzan. Namanya Tarzan. Oke. Iya, betul sih. Sometimes kadang-kadang ya kita nggak sadar sampai begitu hal itu diciptakan untuk kita, baru kita ternyata ini berguna gitu ya, mengantisipasi future problem yang sebenarnya mungkin bisa menjadi problem. Betul. Oke. Kalau misalnya kayak toko tanpa kasir, ya kan, itu is it really necessary sebenarnya? Kalau saya terus terang suka pergi ke supermarket ya. Kalau istri sibuk saya suka belanja. Saya rasa it's necessary ya, karena saya ngantri juga menyebalkan ya. Ngantri begitu lama, di scan belum tunggu. Ini kasir tapi nggak ada orangnya. Kan lainnya banyak nih mesinnya, infrastrukturnya katakan 20. Tapi yang kerja cuma 5. Kesel kan, yang lain tidak berfungsi. Tapi kalau yang namanya toko tanpa kasir itu kan enak banget. Saya tinggal belanja, saya tinggal jalan bawa pulang, langsung
otomatis. Itu adalah satu kemudahan. Jadi salah satu problem solving itu adalah kalau kita menciptakan pengiritan waktu, pengiritan usaha, mempermudah, membuat orang lebih nikmat, itu biasanya disambut orang. Siapa sih nggak mau lebih nyaman? Iya. Kenapa Gojek bisa jalan? Karena dia lebih nyaman. Gampang. Pesen makanan nggak macet atau apa kan, karena ada hal itunya. Iya. Kalau enggak, orang juga nggak bakalan pakai. Nah, mungkin tadinya nggak pernah terpikir. Mungkin ya tadinya solution, namanya kan orang bisa apa sih, orang pivot ya namanya bikin solution. Mungkin Gojek tadinya pikirnya cuma antar jemput yang kita tahu, ojek kan. Betul. Tapi kalau saya lihat, kalau memang dia cuma jadi ojek, itu akan mati dengan sendirinya. Pada waktu manusia semakin makmur, dia udah bisa punya mobil, dia nggak bakalan naik ojek. Maaf aja ya, yang naik ojek kan pasti karena ekonomi bagaimana. Tapi karena dia beralih, bukan ojek, jadi kalau saya lihat tuh jadi OB. OB pakai motor, office boy, saya bisa suruh antar ini, beli ini, kan udah beda fungsi. Betul. Nah, kalau itu masih bisa survive, dan itu masih bisa diimplement di negara maju, karena itu butuh pesuruh. Tapi kalau mau service ojek di negara maju, saya rasa nggak bakalan laku tuh ya. Kecuali cuma buat rekreasi mungkin ya. Sekali-sekali mau ada angin sejuk dia naik atau ojek. Atau kalau lagi juga macet banget gitu kan, sedangkan kita harus sampai ke tujuan, udah keluar dari mobil, udah itu naik ojek. Ya mungkin darurat kan begitu. Tapi kalau transportasi sudah teratur juga, kayaknya jarang juga macet kan. Iya. Jadi again tergantung sih. Sometimes teknologi itu bisa sangat membantu, dan kadang-kadang dengan adanya teknologi ya kita jadi lebih mensadar bahwa ternyata hidup bisa lebih mudah, ya kan? Terutama kan kalau kita bicara joke-nya nih ya, para pengemis ya suka minta-minta di China kan udah cashless tuh, lebih enak dia. Oh iya, iya kan kalau dulu orang mau ngasih uang, maaf mas nggak ada uang kecil, nggak ada uang receh, sekarang nggak perlu kecil-kecil receh, tinggal scan QR code-nya aja. Dia juga nggak bisa dirampok kan, enak juga, paperless. Ya, itu juga bagus lah ya. Dengan adanya cashless itu, sehingga dia ada kisah katanya perampok menangis pada waktu mau merampok ke sebuah fast toko serba ada apa yang cepet kayak di sini tuh, ya kan? Nggak, di kasirnya nggak ada duit karena semua kan cashless bayarnya. Itu keamanan juga sih sebetulnya ya. Kedepannya jadi lebih bagus. Ya semua pasti ada positif dan pasti ada dampak negatifnya, udah pasti. Betul. Nah ini juga karena kan kalau misalnya tadi Pak Purwa bilang teknologi itu memudahkan dan memang gitu. Tapi ternyata bukan memudahkan untuk semua orang. And certain part sebenarnya teknologi itu menyulitkan, bahkan menyusahkan. Kalau di film Startup episode 11 itu ada bagian di mana ya gara-gara si ini di mana? Nah, si Inje. Si Inje dia membuat aplikasi AI security. Tapi gara-gara itu berarti semua pekerjaan satpam security itu jadi terancam, termasuk bapaknya si dosan. Akhirnya dia juga marah, komplain. Jadi teknologi itu menyulitkan atau memudahkan? Jadi gini, setiap teknologi hadir baru selalu dia membawa perubahan, membawa ancaman dan kesempatan. Nah, itu memang nggak bisa dihindari. Dan orang menciptakan teknologi kan mau lebih maju. Selalu begitu kan, meningkatkan kualitas hidup dan segala macam. Nah, satu kunci kata yang menurut saya kita perlu ya miliki untuk tetap eksis, sukses adalah adaptasi. Kita harus bisa beradaptasi. Harus hanya orang yang bisa beradaptasi, dia bisa terus. Ya. Nah, jadi saya bilang tadi dampak. Contohnya yang mobil tanpa supir, driverless. Sebetulnya itu ada dampak ke asuransi nanti. Karena kalau sudah mobilnya lancar, jalan nggak pernah tabrakan, semua lewat sistem, buat apa lagi beli asuransi? Betul. Terus mau salahkan siapa? Gitu. This is life gitu. Kita mesti fair enough. Jadi memang kita harus bisa adapt, jangan fight against it gitu. Kita harus ikutin arus beradaptasi. Jadi sebenarnya kalau saya lihat bukan hilang pekerjaan, tapi terjadi pergeseran, shifting. Pada waktu komputer ada, itu mesin tik tergeser. Masa jadi maksakan kita tetap kekeh gitu ya. Saya mau ngetik pakai mesin tik yang tok jari sampai sakit begitu ya. Nggak bisa. Kita harus belajar komputer karena sekarang ngetik sudah pakai software, pakai aplikasi lewat komputer. Jadi memang terjadi shifting. Nah, menurut prediksi dari McKinsey ya, itu satu badan konsultan yang cukup terkenal besar, dikatakan diprediksi tahun 2030 akan ada 800 juta pekerjaan yang hilang. 800 juta pekerjaan. Paham. Betul. Manusia yang kena dampak. Jadi ini akan terjadi pergeseran, shifting. Jadi memang mau nggak mau kita harus
celik sekarang melihat. Jangan sampai juga sekolah membuka jurusan yang akan kadaluarsa. Dan jangan sampai kita orang tua memilih jurusan atau kita anak muda memilih karir yang salah. Gitu. Itu saya sih kasih warning ya. Karena memang jangan sampai begitu lulus kerjaan udah nggak ada. Ya kan? Udah kadaluarsa. Benar. Ya, contoh accountant lah. Accountant itu udah banyak lama digantikan sama software. Tinggal sejauh mana nanti udah ada AI segala macam. Apakah masih dibutuhkan seorang accountant? Nah, itu pertanyaan besar kan. Ya kalau kita bersikeras ya silakan saja. Tapi pesan saya adalah ya kembali lagi rendah hati itu memang penting ya. Dan tinggi hati itu awal kejatuhan. Biasanya orang yang tinggi hati itu nggak mau terima masukan, ya, nggak mau peduli, masa bodoh gitu kan. Nah itu yang memang kita harus hati-hati. Mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke film startup ya, mungkin kalau saya ngelihat dari posisi bapaknya si Dosan, bukannya dia nggak mau adaptasi sih, mungkin dia mau beradaptasi. Karena gitu. Terlalu cepat gitu. Ya tapi kan butuh waktu, apalagi untuk usia seperti itu. Maksudnya nggak se-agile anak-anak muda sekarang yang cepat gitu, bisa rubah, bisa belajar. Nah jadi sedangkan ada beberapa kelompok orang yang yaitu butuh waktu dan menurut dia kan ini terlalu cepat gitu. Tapi kecepatan itu yang akan menghurt dan melukai. Kalau saya bilang nggak terlalu cepat ya, yang masalahnya yang terlalu lambat bapaknya. Mungkin dia sudah nggak aware dari sebelum-sebelumnya udah sering lihat di TV ada kata digital. Mungkin juga para pemirsa sekarang lihat wawancara saya dengan Mary gitu. Apaan tuh ya? Kagak mau tahu gitu. Nanti setelah 4 tahun udah terjadi baru. Itu bukan kecepatan. Anda yang sudah terlambat sebetulnya. Betul kan? Betul. Yes. Ini realita ya. Jadi buat yang nonton ini tuh tertampar gitu kan. Jadi saya fair-fair aja ya. Masa ngomong apa adanya. Tapi emang bener sih Pak Purwa. Mungkin kita ngeliat sama keadaan sekarang ya. Pandemi gitu kan. Di pandemi ini banyak orang yang kayaknya wah kok tiba-tiba harus berubah, tiba-tiba harus belajar. Padahal sebenarnya kan kita udah bisa ngeliat nih pergerakan menggunakan dunia online, teknologi gitu kan, nggak harus bertemu face to face, online gitu, bukan offline. Itu kan sudah kelihatan dari sejak beberapa tahun yang lalu. Hanya saja there's no urgency. Sampai sekarang gara-gara pandemi, jadi terpaksa semua toko tutup, baru deh, wah gimana nih? Akhirnya terpaksa harus belajar. Baru sadar. gitu. Saya rasa itu satu berkat daripada terlambat sadarnya, ya kan? Daripada nggak ada pandemik, semua jalan seperti biasa, tahu-tahu terjadi lebih pandemik. Tapi forever. Kalau pandemik ini kan cuma temporary. Tapi kalau kita sudah fail karena kita nggak beradaptasi dengan perkembangan itu goodbye my love, itu forever, nggak bisa balik lagi. Itu saya rasa bersyukur nih ada pandemik. Jadi kalau misalnya nih kita ambil dari contoh film ya, karena kan banyak juga yang nonton filmnya. Misalnya si bapaknya Dosan dengan kondisi seperti itu, dengan skill yang mungkin dia sebagai security guard ya skillnya tertentu lah ya. Terus apa yang harus dia lakukan untuk bisa survive di keadaan seperti itu? Dia harus ngapain untuk bisa tetap relevan? Apakah dia harus belajar lagi? Ya memang namanya tenaga kerja kan tergantung usia ya. Ada usia batas produktif ya. Tapi memang kalau menurut saran saya sih, si perusahaan di mana dia bekerja harusnya bertanggung jawab, memikirkan. Mungkin dengan adanya mengaplikasikan teknologi, janganlah karyawan-karyawan yang tergeser ini tidak ditempatkan lagi di posisi lain yang mungkin bisa kan gitu. Itu adalah satu yang kebijaksanaan yang paling efektif ya. Karena kalau dilepaskan dia berhenti terus cari kerja seumur segitu itu susah ya cari kerjanya, levelnya ya. Udah mesti level direktur bisa dapat ya kalau umur segitu. Tapi kalau yang cuma bawa-bawa udah kalah sama anak muda kalau kerjaan yang biasa-biasa ya kan. Betul. Apalagi bicara security, ototnya udah nggak ada, wah udah nggak penting ya kan gitu. Ya berarti again bukan hanya individual nih ya, tapi at least perusahaannya pun juga harus memikirkan ketika dia mengadop teknologi, ya bukan hanya mengadop teknologinya, tapi implementasinya seperti apa nih dampaknya kepada orang-orang yang sekarang nanti akan digantikan tapi seperti apa. Tapi memang mengerikan sih ya dampaknya itu ya. Makanya kalau saya dengar berita itu para startup yang besar-besar di luar itu udah bikin bunker. Bunker itu untuk melindungi diri kalau sampai nanti terjadi satu kecemburuan sosial. Iya, jadi maksudnya memang mengerikan juga kan kalau banyak orang yang kena dampak seperti bapaknya si Dosan lalu tidak bisa menerima. Akhirnya kan terjadi kecemburuan sosial, untuk ujungnya yang rugi kita juga semua kan. Nah memang itu harus dipikirkan dengan bijaksana gitu. Bagaimana
mungkin pemerintah ya, bagaimana proses shifting ini supaya semua jalan dengan lancar. Nomor satu adalah jawabnya selalu pendidikan. Bagaimana mulailah dibikin pendidikan yang bagus, yang berbau digital ini, supaya mereka itu bisa di-upgrade kan gitu kan, ditempatkan lagi bekerja untuk mengontrol peralatan-peralatan yang lebih high-tech, lebih advance seperti itu. Saya rasa mesti dipikirkan. Yang saya dengar juga nih, kalau dari film-film dan juga kenyataan, kalau di luar negeri itu negara maju, di penjara itu dikasih pendidikan. Ya kan? Kenapa? Supaya mereka kalau udah keluar penjara nggak bakalan masuk lagi. Tapi akan sukses di dunia luar. Kan gitu. Orang kan masuk penjara kan mungkin karena hilaf atau mungkin karena nggak ada. Itu coba pemerintah kalau pikirkan di situ. Ya kan? Mungkin kita Purwadika buka di penjara gitu ya. Mendidik mereka narapidana supaya jadi jago IT. Kembali ke neuroplasticity. Jangan menganggap remeh. Bisa jadi ada 6 dosan di dalam penjara sekarang ini. Cuma belum ada yang memolesnya aja sampai dia bersinar gitu loh. Itu masalahnya. Benar-benar. Tapi that's very true sih. Maksudnya saya senang banget kalau ngobrol-ngobrol dengan Pak Purwo ya. Karena kalau misalnya Pak Purwo pun juga udah memulai di industri ini dari sejak tahun 87. Dalam arti udah sangat senior lah sebenarnya. Tapi pikirannya tuh masih sangat anak muda, sangat agile, sangat fleksibel. Dan kalau berbicara tentang everyone need to learn programming, menurut saya itu juga relevan sih, karena zaman sekarang juga banyak programming untuk ibu-ibu, untuk emak-emak. Karena kan daripada dia di rumah, dia bisa do something, meng-create income juga. Betul, dan juga untuk mengimbangi anaknya. Jangan sampai nanti anak-anaknya ngomong apa dia nggak tahu, kan gitu ya. Tapi kalau lihat dari kisah yang film startup ini, coba diperhatikan. Pada waktu mereka bikin kontrak tuh si 6 dosan timnya sama yang 2STO dari Silicon Valley. Alex, betul. Alex, kan akhirnya semuanya dibuang. Siapa Dalmi semua ya. Kita lihat bahwa coders itu begitu penting kan. Dan memang sebetulnya kalau boleh bicara jujur, di dalam dunia digital internet bisnis sekarang ini seperti semua Tokopedia lah, Gojek semua, itu peranan software itu penting. Karena bisnis itu mungkin hampir 90% itu isinya software. Walaupun masih ada manusianya. Tapi kalau software-nya tidak ada, bisnisnya stop. Betul kan? Betul. Nah, berarti kalau software itu sebagai jiwa dari bisnis itu, dan bisnis itu kan harus dynamic. Harus bisa beradaptasi terus dengan pasar. Setiap beradaptasi ada perubahan apapun, harus rubah coding. Berarti butuh coder. Nah, makanya coders itu, maaf aja saya bukan menyombongkan diri karena saya juga orang IT gitu ya. Tapi memang primadona. Kalau bicara kurang di Indonesia, aduh jangan kata di Indonesia, di dunia yang maju, di Amerika aja kekurangan, apalagi di Indonesia kan begitu lebih-lebih. Jadi dunia ini sedang kehausan, kekurangan tenaga IT tadi. Yang memang berkualitas dan benar-benar harus berkualitas supaya bisa bekerja seperti tukang bangun lah. Jadi sebenarnya hacker itu atau kode itu seperti yang membangun rumah. Kalau cuma desainer ya, kalau misalnya si Dalmi semua ya, siapa kalau nggak ada si 6 dosan, saya rasa itu mobil yang tanpa supir itu cuma mimpi aja, seperti mimpi di siang bolong, berangan-angan. Bagaimana bisa terrealisir kalau tidak ada codersnya, kan begitu? Betul. Jadi memang saya baru-baru ini kan diundang bicara di salah satu perusahaan Telkom di Indonesia ya. Itu bagus juga judul topik, dia bilang gini, a coder is a billionaire creator. Wah, itu statement saya senang juga, dan itu memang bukannya apa sih orang bilang tuh takabur. Tapi betul, bagaimana Facebook bisa besar, bagaimana Instagram, semua itu ada peranan coder. Karena memang mereka semua sebuah software. Tapi menarik loh judulnya, a coder is a billionaire maker berarti, atau creator gitu. Tapi kan coding seperti itu seakan-akan kayak coder itu dia meng-create billionaire, tapi termasuk dirinya. Ya. Tinggal itu pilihan. Yuk mau kerja sama orang atau mau bikin startup sendiri. Iya kan? Betul. Iya. Saya sih anjurkan bikin startup sendiri. Jangan start a startup if you don't have a coder. That's a dream. Betul. Coba nggak ada 6 dosan timnya, nggak usah bikin, nggak bakalan kemana-mana. Lulusan IT di Indo tuh mengecewakan. Lulusan IT Indo tuh nggak siap kerja katanya. Gimana menurut komentar? Tapi itu fakta sih. Karena saya sudah lama di dunia bisnis di Indonesia, 33 tahun. Saya juga punya networking dari berbagai perusahaan. Semua keluhannya begitu, seperti mencari jarum dalam jerami. Orang teknik itu kecenderungan egonya besar.
Oh ya? Iya. Orang teknik hati-hati ya kalau bicara sama orang teknik ya. Kalau saya udah bikin sesuatu, terus jangan ngomongnya yang kurang. Kalau memang jelek, ngomongnya mesti baik-baik. Kalau nggak tersinggung, itu orang teknik. Keakuannya besar. Saya asal ada yang mau bayarin dan ada uang, saya bisa ambil gelar berapapun. Saya bisa ambil dokternya bisa. Tapi bisnis itu agak sulit. Faktor X-nya banyak. Ngerti ya? Yeah. Jadi Anda jangan berpikir saya banyak uang, saya bisa berhasil bikin bisnis. No. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.